guru honorer. Iya, guru honor. Berapa gajinya? Terakhir itu yang satunya 145 Ribu? ya, Sebulan? Sebulan. Terus? Yang satunya lagi 950. Jadi betapa menyedihkan ya. Bagaimana kita berharap kita akan dapat SDM bagus ya. Kalau gurunya aja rewardnya kompensasi cuma segitu. Pada bagian ini saya bingung karena misalkan ini seakan-akan polisi dan tentara bersaing cari muka untuk menunjukkan bahwa kamilah yang pro terhadap rakyat. Pernah dengar nggak? Nah ini saya akan tanya ke Kang Gori. Ada ramalan dari Hat Gumai tahun 2024 waktu diwawancarain oleh Vasco, bahwa diramalkan akan ada upaya kedua tapi gagal. Ya itu, Akang tahu Hat Gumai? Iya, sedikit demi sedikit, sedikit tahu. Orang-orang yang punya kemampuan seperti ini, menurut Akang khusus tentang Hat Gumai apa? Dadah, tamu saya, sahabat lama. Males gue ini neraginnya karena udah sangat terkenal, Guru Gembul. Apa kabar tuh? Baik Pak. Bapak keseringan ke Jawa Barat, jadi saya aja keseringan Jakarta. Tukeran gitu. Kang Guru udah, saya orang pertama panggil dia Kang Guru gitu ya. Iya, Pak. Walaupun tidak berkantung ya. Dan bukan Marsio Pialia. Banyak ngomong politik sekarang keresahan aja sih Pak. Jadi sebenarnya saya tuh pengen random sama seperti dulu gitu. Cuman ada aja yang bikin saya resah gitu, yang bikin saya kesal gitu. Jadi tapi saya bukan oposisi, bukan oposan. Saya cuma marah-marah sama pejabat-pejabat yang nakal-nakal itu Pak. Ya. Kalau yang nakal boleh dimarahin gitu ya? Ya harus dimarahin Pak. Harus disentil. Iya, kan kita pemegang sahamnya Pak buat bangsa Indonesia. Keren. Jadi jiwa pendidiknya masih ada. Iya, saya berharap sekali untuk tetap ada di jalur itu. Saya berharap gitu. Dan saya juga coba konten itu diseimbangkan sedemikian rupa. Cuman ini masyarakat, netizen, kemudian bahkan platform YouTube-nya itu seperti memaksa saya untuk tetap menyuarakan keresahan-keresahan ini. Gitu. Masih ngajar nggak? Sekarang tidak Pak. Oh, tidak. Tapi Guru Gembul tetap Guru Gembul. Ya. Karena ini udah jadi guru bangsa ya. Semoga Oktober ini ngajar lagi sih Pak. Oh gitu. Ya, di kuliah. Saya pengen tetap di kelas sebenarnya. Di SMA itu. Iya, masih sangat pengen sebenarnya. Iya. Tapi gimana nggak punya ini juga ya? Ya kan kemarin guru honorer. Iya, guru honor. Berapa gajinya? Ya terakhir ya. Iya. Terakhir itu yang satunya 145 ribu? Ya, Sebulan? Terus? Yang satunya lagi 950. Oh, lumayan ya. Satu lumayan. Oke, jadi betapa menyedihkan ya. Bagaimana kita berharap kita akan dapat SDM bagus ya. Kalau gurunya aja rewardnya kompensasi cuma segitu. Sebagian besar guru di Indonesia punya pekerjaan sampingan. Kalau nggak hidup. Tapi kemarin Pak Prabowo udah mulai memberikan perhatian ya, walaupun belum bisa tinggi banget. Ada kenaikan, alhamdulillah, terima kasih Pak Presiden. Cuman setelah kenaikan gaji, hal berikutnya yang harus menjadi prioritas itu adalah kompetensi guru. Guru kita agak di bawah. Kedodoran juga ya. Kedodoran. Apa yang bisa diharapin kalau gaji segitu gitu? Mau apa? Upskilling gitu, nggak punya waktu karena biasanya ada yang nyambil dengan ngasih les, ada yang gojek gitu ya, nggak punya waktu sama nggak punya biaya juga untuk ikut pendidikan taman ya Kang. Iya, jadi untuk PNS saja gajinya itu kan antara 3 sampai 5 juta. Oke. Nah, 3 sampai 5 juta itu kalau saya mohon maaf ya, kalau misalkan kita tinggal di Jakarta, pengeluaran ideal bulanan itu kan sekitar 15 juta per orang per bulan. Nah, sedangkan UMR kita atau yang diberikan kepada guru kita katakanlah 3 sampai 5 juta sebulan, itu 5 juta per bulan per keluarga. Jadi ini jauh sekali dari harapan. Jadi bagaimanapun bisa dibilang ada yang mengatakan bahwa di Indonesia itu banyak yang menganggur, tapi di sisi lain orang-orang yang bekerja itu hampir selalu punya sampingan karena sedikitnya penghasilan.
Oke Kang, saya nggak mau ngomong tentang itu lagi. Udah oke lah, itu keprihatinan. Semoga Amin. kita makin sadar. Kalau kita mau ngejar Indonesia emas, saya pikir tidak saja naikin gizi melalui MBG, tapi juga jangan lupa juga untuk meningkatkan kompetensi dari guru. Iya. Ya, Kang. Kemarin kan mungkin di konten Akang udah ngebahas juga ya tentang kemarin kita baru saja selesai ya dari sebuah peristiwa yang mungkin akan kita kenang dalam sejarah ya. Tiba-tiba muncul demo yang kemudian ada yang bikin rusuh. Iya. Ya. Syukurlah kita lumayan dewasa ya Kang ya. Jadi cepat sadar gitu. Kita kepikir kemarin akan berlangsung sampai tanggal 5, ternyata enggak kejadian gitu. Mungkin sedikit komen aja Kang. Sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi kita memang benar-benar harus memisah mana demonstran dan mana perusuh. Mana perusuh? Demonstran itu adalah orang yang ingin menyuarakan kekecewaan, kekesalan, dan ingin agar Indonesia itu diperbaiki sebaik-baiknya, agar pejabat-pejabat kita menjadi lebih amanah, agar wakil-wakil rakyat, wakil-wakil kita itu benar-benar menyampaikan aspirasi kita dan menjadi penyambung lidah kita. Kita berharap itu, dan itu adalah para demonstran. Dan ada perusuh yang terdiri dari banyak kelompok-kelompok di belakangnya. Tidak satu kelompok nih? Tidak. Saya kemarin juga selidik kecil-kecilan dan kemudian saya juga berkonsultasi dengan beberapa pihak, termasuk juga dengan intelijen, kemudian dengan orang-orang di lapang, kemudian dengan beberapa aktivis dan sebagainya. Itu bukan hanya satu Pak, itu banyak sekali. Jadi ada penunggang-penunggang ya? Iya. Jadi mereka tuh kalau Indonesia rusuh, mereka tuh keuntungannya ada, tapi masing-masing di antara mereka tuh beda-beda. Ada di antaranya misalkan yang mereka koruptor, sedang diincar sama penegak hukum di Indonesia. Apa ya? Nah, mereka kerusuhan ini menunda penyelidikan terhadap mereka sehingga mereka bisa menarik nafas dulu. Ada yang sesederhana itu. Ada yang kemudian menjadi bagian dari Color Revolution. Apa tuh? Jadi Color Revolution itu adalah revolusi yang didanai dan dikehendaki oleh negara-negara Barat untuk ini sejarahnya dari masa lalu itu terhadap negara-negara bekas Uni Soviet. Gimana caranya agar mereka menjadi liberal, bukan lagi dekat ke komunis. Jadi ada NGO, ada wartawan-wartawan, para aktivis dan sebagainya yang menyuarakan liberalisme, yang menyuarakan kebebasan berpendapat dan terus-terusan disuarakan seperti itu, sehingga negara yang dimaksud itu yang awalnya katakanlah feodal, yang awalnya katakanlah komunis, yang awalnya itu adalah sosialis, itu bergerak menjadi berkesesuaian dengan kepentingan-kepentingan Barat. Tapi kita kan tidak pernah dijajah oleh Soviet. Kita tidak, cuman revolusi warna itu, color revolution itu setelah Sovietnya runtuh itu strateginya masih digunakan untuk negara-negara lain. Jadi agar kita menjadi lebih kebarat-baratan misalkan, dan karena itu kita mereka lebih mendapatkan keuntungan gitu dan sebagainya. Jadi ada juga kelompok dari sana gitu. Kemudian ada juga kelompok-kelompok Saya tidak tahu ini jujur atau tidak, maksudnya beritanya benar-benar simpang siur, tetapi ada juga dari oknum-oknum penegak hukum dan oknum-oknum pertahanan dan keamanan, baik itu polisi maupun tentara, itu juga konon katanya dikabarkan ada yang seperti itu. Nah, cuman pada bagian ini saya bingung, karena misalkan ini seakan-akan polisi dan tentara bersaing cari muka untuk menunjukkan bahwa kamilah yang pro terhadap rakyat. Jadi ketika demonstrasi terjadi, algoritma di saya itu tiba-tiba menampilkan betapa baiknya TNI mengawal mahasiswa dan menyerang polisi yang nakal, dan ada sebaliknya polisi menenteng. Ini adalah provokatornya, pas diperlihatkan adalah TNI dan sebagainya. Saya curiga ini ada persaingan apa di antara para penegak hukum dan penjaga pertahanan dan keamanan di Indonesia. Termasuk juga ada isu-isu perdebatan antara Pak Syafri Samsudin dengan Pak Sufmi Dasko
yang itu diberitakan oleh majalah Tempo misalkan, yang perdebatan itu cukup hebat di mana Pak Syafri dibantu oleh Pak Wiranto itu menghendaki agar Indonesia darurat militer, sedangkan Pak Dasko itu menolak keras itu demi stabilitas negara dan kekuasaan yang harus dipertahankan kepada Pak Prabowo dan sebagainya. Nah, ini chaos ini menyimpulkan bagi saya, menghasilkan sebuah kesimpulan. Satu, kerusuhannya memang ada, direkayasa, ada komandannya, ada orang yang membiayainya, tetapi siapa mereka itu Wallahu alam. wallahu alam. Kita ada di kabut peperangan. Kalau kita menyerang satu pihak, sangat mungkin kita menyerang pihak yang salah. Makanya kemarin kabut. Fog of war. Tapi alhamdulillah selesai. Selesai alhamdulillah. Atau masih semu ini selesai? Biasanya kan Bapak pengusaha sih Pak. Tapi biasanya saya melihat kerusuhan itu, bagaimana proyeksi ke depan itu dari IHSG. Kalau dia turunnya jatuh berarti kerusuhannya kayaknya parah gitu. Tapi kalau misalkan jatuhnya tipis-tipis berarti mungkin berakhir atau ditunda sampai sekian waktu gitu. Yang sekarang? Sekarang jatuhnya tipis-tipis sekali Pak dan kembali stabil. Kemarin jatuh lagi setelah Sri Mulyani diganti ya. Sri Mulyani diganti bukan gara-gara demonstrasinya. Ya, itu pun semoga cepat recover juga. Amin. Ya saya melihatnya sih dari situ aja sih, sederhana sekali. Oke Kang, sempat juga disebut, ada menyebut ya, walaupun saya percaya nggak percaya, ada upaya kudeta lah ke presiden gitu. Nah saya tidak akan bahas itunya karena isu itu beredar di masyarakat. Betul. Dengan teori-teori konspirasi, cocokologi atau apapun. Pernah dengar nggak? Nah ini yang saya akan tanya ke Kang. Ada ramalan dari Hat Gumai tahun 2024 waktu diwawancarain oleh Vasco, ya Vasco bahwa diramalkan akan ada upaya kudeta tapi gagal. Ya itu Akang tahu Hat Gumai? Iya, sedikit demi sedikit, sedikit tahu. Dan ini anak ya, anak ini berapa kali meramal betul nih Vanessa Angel, beberapa kemarin. Ini apa nih Kang? Jadi kita tinggalkan rusuh-rusuh kudeta segala macam, fenomena orang-orang yang punya kemampuan seperti ini. Menurut Akang khusus tentang Hat Gumai apa? Saya membuka kemungkinan bahwa beliau memang memiliki ketajaman spiritual. Saya membuka kemungkinan bahwa beliau itu adalah orang yang dianugerahi penglihatan masa depan. Saya tidak menutup kemungkinan, saya masih membuka kemungkinan. Tapi sejauh yang saya ketahui tentang beliau, beliau adalah seorang yang bisa memprediksi dan memproyeksikan apa yang terjadi di depan, dan itu sepenuhnya adalah masalah rasionalitas. Rasionalitas. Jadi bisa dibilang ini hanya branding saja. Jadi maksudnya Pak Rocky Gerung adalah orang yang hampir selalu akurat dalam memprediksi apa yang terjadi tentang termasuk politik di Indonesia. Tentang setelah tanggal 17 Agustus itu. Setelah tanggal 17 Agustus akan ada reshuffle dan terbukti misalkan akan ada radikal apa di sana itu? Radikal bukan reshuffle tapi radikal radikal apa lagi itu ya. Jadi satu activity radikal. Nah, itu jadi juga tentang Rocky Gerung? Ya, itu juga benar kan? Jadi maksudnya prediksi Pak Rocky Gerung sejauh ini benar, tetapi beliau tidak pernah di branding sebagai orang paranormal. Orang pintar. Bukan. Walaupun dia sering menyebut orang dungu. Iya. Ya, dia bukan. Anda dungu, Anda tol, ya itulah. Dan Pak Rocky itu kan sering sekali, misalkan ia membicarakan tentang apa yang akan terjadi dalam politik di Indonesia, kemudian tentang nasib Pak Bahlil kemarin itu misalkan ya, kemudian nasib Pak Budi Ari dan sebagainya. Pak Erlangga? Iya, Pak Erlangga juga. Ya betul, Pak Erlangga. Nah, beliau tidak pernah disebut sebagai peramal walaupun sejauh ini prediksinya selalu benar. Jadi menurut apa? Menurut Kang Guru? Iya, Pak Gumai itu nampaknya melakukan riset dan cara berpikir yang kurang lebih sama seperti Pak Rocky. Ya. Cuman brandingnya itu adalah paranormal gitu. Jadi kalau misalkan walaupun dia nggak pernah mengaku paranormal. Iya betul. Maksudnya dia menceritakan tentang apa yang akan terjadi di Indonesia. Misalkan ada kemungkinan kudeta, ada apa. Itu sebenarnya juga adalah indikasi-indikasinya sudah banyak terjadi sebelum-sebelumnya. Dan kalau Pak Gumai itu meramal dengan akurat, coba cek seberapa banyak beliau meramal dan berapa banyak yang benar dan yang salah. Kebanyakan dari paranormal itu sebenarnya prediksinya tuh
akurasinya tidak tinggi, tetapi karena mereka main di ranah spiritual dan lain-lain yang semacam itu, jadi kalau mereka benar, mereka akan disebarluaskan reputasinya, tapi ketika salah, oh ya udah, ini mah ramalannya segini aja gitu. Jadi orang-orang spiritual biasanya seperti yang ahli pengobatan tradisional spiritual itu banyak juga mengalami kegagalan. Tapi pas gagal, pasiennya itu berpikir, ini mah rezeki mah dari Tuhan, di sini mah belum cocok aja, pindah ke dukun yang lain. Ini juga belum cocok aja. Pas udah dapat, yang ini mah cocok, ini mah sakti gitu, disampaikan kepada orang lain. Itu kebiasaan di Indonesia itu kan seperti itu untuk kalangan yang spiritual gitu. Karena mereka memang menggunakan irasionalisme, mereka menggunakan emosi, mereka menggunakan Dunning-Kruger, mereka bukan salah. Elm Street ya. Menggunakan Barnum Effect, salah pencet. Barnum Effect gitu, dan lain sebagainya. Jadi Pak Gumai, sekali lagi saya membuka kemungkinan bahwa dia punya kemampuan spiritual yang luar biasa di belakang sana dan sebagainya, itu silakan saja untuk urusan pribadinya. Tetapi ramalannya sampai sejauh ini adalah ramalan yang sebenarnya secara rasio juga bisa dipertimbangkan gitu. Kayak akan ada kudeta orang berambut cepak yang begini dan begitu. Dengan situasi orang Indonesia yang seperti sekarang adalah lumrah. Kemudian kalau misalkan diceritakan orang tegap berambut cepat dan sebagainya, itu juga bisa kita asosiasikan, kita ceritakan misalkan dengan TNI yang ingin melakukan, dan itu sudah ada isunya sejak lama gitu. Ya bukan soal TNI benar-benar melakukan itu, tetapi ada isu seperti itu adalah sudah terjadi beberapa hari yang sudah terjadi sejak zaman dulu gitu. Dan mereka biasanya menggunakan kalimat-kalimat bersayap. Jadi kalimat bersayap, saya melihat setelah tahun 2020 ini tuh gelap sekali. Nah, gelap tuh ada peramal yang mengatakan nanti setelah tahun segini tuh gelap. Ternyata pas masa berikutnya beliaunya meninggal. Oh, ternyata benar meninggal makanya gelap. Ada yang gelap. Oh, ternyata Indonesia pada waktu itu sudah benar-benar menjadi lebih modern sehingga hal yang spiritual menjadi tidak lagi bisa diprediksi. Jadi pencocokologi itu muncul belakangan setelah ramalan itu terjadi. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi atau tidak terjadi. Ini juga sama seperti ramalan Nostradamus yang terkenal itu. Oh iya. Peramal Prancis ya. Itu peramal itu, Pak, ketika beliau menceritakan, meramalkan tentang Turki, orang-orang di zaman sekarang mencocokologinya dengan Indonesia. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa nanti akan ada sebuah revolusi dari kelompok orang yang pakai turban dan wilayahnya itu ada di antara 3 lautan. Ya. Dia menceritakan begini dan begitu. Itu sebenarnya tentang Turki, tapi dicocokkan dengan Nostradamus sudah meramalkan kondisi Indonesia tahun segini gitu. Padahal itu tentang Turki pada waktu itu dalam konteks kebudayaan pada waktu itu gitu. Kita juga punya Ronggo Warsito ya? Iya. Iya, kita punya peramal-peramal terkenal dan terkemuka yang atau misalkan sebelum itu, Pak. Ya. Sri Jayabaya. Sri Jayabaya juga kan peramal kan? Jayabaya, ya. Jayabaya misalkan meramalkan bahwa di masa depan Indonesia akan dijajah oleh kebo bule dan monyet kuning. Yang sumur jagung. Yang itu kemudian diidentikan dengan Belanda dan Jepang. Fun fact-nya adalah ramalan itu dibuat ketika orang Belanda dan orang Cina datang ke Nusantara dan sangat dominan. Jadi sebenarnya monyet kuning yang dimaksud itu bukan Jepang, tapi Cina. Karena ramalan Jayabaya itu dibuat tahun 1600, 1700-an, bukan dibuat tahun 1000 oleh Sri Jayabaya gitu. Nah, jadi ketika kok relevan ini ada, ya saya mohon maaf ya, bukan rasis kebo bule dan monyet kuning kemudian dicocokkan dengan etnis tertentu, bukan ya, tapi memang ramalannya dicocokkan oleh masyarakat itu kan awalnya Belanda kemudian Jepang gitu. Padahal itu sebenarnya bukan menceritakan itu, sebenarnya menceritakan tentang penjajahan Belanda di Indonesia dan bagaimana orang-orang Chinese juga dalam tanda kutip menjajah ekonomi Indonesia. Karena ya Chinese komunikasinya dengan Belanda gitu. Ya sebenarnya panjang itunya. Jadi sebenarnya ramalan itu juga pada akhirnya cukup masuk akal, dan
misterinya hilang. Terus kita sebagai orang waras nih Kang, gimana sih sikap kita menghadapin ramalan-ramalan yang kadang ternyata betul, walaupun ada juga yang tidak terbukti betul. Ramalan itu menjadi sesuatu yang baik dan otak kita itu kan sebenarnya adalah otak yang mempelajari tentang masa depan. Otak manusia itu berkembang sedemikian rupa untuk bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan. Makanya otak manusia itu sangat kuat dibandingkan dengan seluruh makhluk yang lain dalam logika kausalitas. Kalau saya begini, maka hasilnya begitu. Kalau saya melakukan ini, maka di masa depan saya akan mendapatkan itu. Itu adalah khas logika manusia, bukan hewan-hewan, bukan makhluk-makhluk yang lain. Nah, karena itu, maka ramalan itu dalam bentuk prediksi, proyeksi atau apa itu sebenarnya adalah kebiasaan alamiah otak kita. Semakin tajam otak kita, semakin potensial apa yang kita prediksi itu menjadi kenyataan. Tidak usah kita menggunakan ilmu-ilmu klinik yang metodologinya tidak jelas. Kita bisa mempelajari dengan metode berpikir deduktif. Ya, kita bisa seperti Sherlock Holmes itu. Dia memprediksi apa yang akan terjadi ke depan, jam berapa, dengan indikasi-indikasi hari ini, jam ini, di tempat ini gitu. Itu juga kan adalah ketajaman berpikir. Jadi kalau misal ada ramalan-ramalan yang seperti itu, daripada kita segera mempercayai isinya, lebih baik kita mempelajari metodologinya agar kita pun bisa melakukan hal yang sama. Tapi ada dong orang yang punya kemampuan lebih ya untuk melihat ke depan. Pas ada dong. Iya, saya membuka kemungkinan untuk itu. Saya selalu membuka kemungkinan bahwa memang ada orang-orang yang punya penglihatan atau apa. Cuman biasanya Forsin, Iya. Cuman biasanya mereka kan tidak publish gitu. Iya, menganggap kadang-kadang pengetahuannya itu sebagai kutukan. Jadi ada yang melihat sesuatu yang mengerikan di depan sehingga dia ketakutan gitu maksudnya. Ada cerita, saya gak tahu ini benar atau salah, tapi ada cerita semacam ini. Ada seorang yang saking kuatnya dia mampu melihat masa depan dan masa lalu. Jadi penglihatannya itu sampai membuat dirinya itu setengah gila. Jadi dia sedang naik motor. Sedang naik motor. Tiba-tiba dia nabrak, jadi jalan belok, dia malah lurus dan nabrak warteg, masuk ke sana. Terus ditanya, kenapa seperti itu? Saya pikir jalan ini lurus. Ini belok. Ya ternyata 1, 2, 3 tahun berikutnya jalannya memang dibuat lurus. Jadi dia melihat masa depan, tapi dia tidak bisa membedakan mana masa depan dan masa lalu dan masa sekarang. Jadi dia pernah misalkan dia naik motor, berhenti di tengah jalan, kemudian cepat-cepat ke samping, jadi dia tidak menepikan motornya. Dia berhenti di tengah jalan begitu saja, langsung turun dan mau menggapai sesuatu di trotoar jalan. Tidak ada apa-apa. Tapi setelah ditanya dia berpikir, saya pikir di sini ada perempuan yang jatuh sampai pahanya patah. Jadi ada kecelakaan di situ gitu. Kok nggak ada? Ya udah dimarahin, diklaksonin apa segala rupa, ya dia pergi. Esok harinya kecelakaan itu terjadi. Jadi dia melihat masa depan, tapi dia tidak tahu apa itu masa depan, masa lalu, masa sekarang, dan itu semuanya bercampur. Jadi bahkan ketika dia tahu masa lalu, masa depan, dia tidak tahu bahwa itu adalah masa depan. Si Hat Gumai dalam wawancara dengan saya, silakan bilang, juga mengatakan yang sama. Kadang-kadang dia ngelihat orang. Dia ngelihat, hati-hati kamu nanti pulang ya. Gitu-gitu tuh. Dia melihat sesuatu yang bisa kejadian, bisa tidak. Warningnya dia kadang-kadang menyelamatkan orang. Iya. Gitu. Jadi artinya kan memang ada orang yang begitu ya Kang. Iya. Saya percaya di luar sana ada, tetapi untuk menunjuk figur tertentu, misalkan seperti Pak Gumai dan lain sebagainya, saya lebih baik berpikir tentang hal-hal yang lebih realistis, gitu, lebih rasional. Lagi pula ketika kita sedang wawancara seperti ini, saya lebih membuka kemungkinan bahwa Pak Helmi yang sebenarnya punya pengetahuan meramal masa depan, melihat masa depan. Saya ngelihat tren kalau saya. Melihat tren. Ini bakal laku, ini enggak.
Iya. Ya, mungkin tapi saya nggak itulah. Tapi yang menurut kan masyarakat Indonesia sampai sekarang kali saya masih muda kan ada astrologi ya. Masih ingat dulu ada Wong Kang Fu ya. Wah, kita tunggu tuh. Jadi tiap minggu nanti minggu ini akan apa ya kan? Oh itu zaman Bapak saya belum tahu. Harus menghindari ini gitu. Oh iya. Astrologi. Ya. Oke, jadi itulah perjumpaan saya pertama dengan Guru Gembul. Untuk setelah sekian lama. Setelah sekian abad tuh. Jadi kita akan jumpa lagi part 2, kita akan ngobrol lebih seru ya. Kita jumpa lagi dalam part 2. Bye bye.